Karena agama dan Tuhan itu tidak bisa terindrai, maka basis epistemologi yang mana yang harus kita gunakan? Yaitu basis epistemologi rasional misalnya, atau akal. Ya, maka akal kita gunakan untuk bagaimana kemudian menganalisis, untuk bagaimana kemudian kita mencari. Semua orang punya basis epistemologi. Ya kan, semua orang punya basis epistemologi. Tapi yang jadi soal adalah bagaimana ia menggunakan basis epistemologi itu. Bagaimana dia memperoleh atau bagaimana dia menggunakan tahap-tahap pengetahuan dan bagaimana dia menggunakan basis pengetahuan itu secara secara sempurna sehingga bisa mendapatkan pandangan dunia yang benar, sehingga itu akan berakhir pada praktik yang benar pula. Seperti misalnya basis epistemologi saya, panca indera. Ketika panca indera saya mempersepsi agama, tentu tidak bisa kan? Karena agama itu tidak punya realitas. Kalau kita bicara panca indera, itu bicara sesuatu yang material, sesuatu yang bisa terindrai. Bicara agama, bicara Tuhan. Karena agama dan Tuhan itu tidak bisa terindrai, maka basis epistemologi yang mana yang harus kita gunakan? Yaitu basis epistemologi rasional misalnya, atau akal. Ya, maka akal kita gunakan untuk bagaimana kemudian menganalisis, untuk bagaimana kemudian kita mencari data-data atau wahyu Tuhan atau misalnya manifestasi daripada Tuhan yang memungkinkan kebenaran, yang memungkinkan terbuktinya kebenaran Tuhan dan kebenaran sebuah agama dari rasionalitas. Karena tidak akan mumpuni ketika kita menggunakan panca indera untuk mencari kebenaran Tuhan. Maka kita gunakan rasionalitas. Contoh misalnya John Locke itu dia hanya menggunakan panca indera untuk bagaimana kemudian mencari sebuah kebenaran Tuhan. Tapi karena ia tidak mampu mencari kebenaran Tuhan dengan panca indera, disebabkan karena panca indera itu adalah alat yang terbatas yang hanya bisa menjangkau sesuatu yang material, maka John Locke tidak mempercayai adanya Tuhan, ya. Atau misalnya Karl Marx tidak percaya adanya Tuhan, misalnya karena basis epistemologi yang digunakan itu hanya panca indera. Sementara ada sumber-sumber yang lain atau ada alat-alat yang lain yang memungkinkan itu bisa membuktikan kebenaran Tuhan atau kebenaran sebuah agama. Itu berasal dari situ, hadirnya sebuah ideologi. Ideologi kapitalisme, ideologi sosialisme, ateisme, empirisme dan sebagainya. Semua ideologi, semua isme itu berasal dari basis epistemologi yang digunakan secara tidak sempurna atau secara tidak utuh. Ketika basis epistemologi tidak mampu digunakan dengan secara utuh atau tidak mampu digunakan sesuai dengan sebagaimana mestinya, maka pandangan dunia pun akan berefek. Pandangan dunia kita yang menganggap bahwa agama itu candu, kemudian alam itu tidak berawal, atau alam itu dia kekal karena tidak ada Tuhan. Alam itu manusia itu kekal, dia tidak akan mati. Manusia itu tidak mati, dia hanya sekedar berevolusi. Itu kan pandangan-pandangan dunia yang didasari dari basis epistemologi, sehingga lahir ideologi itu ateisme. Belum kita berbicara persoalan politik, belum kita bicara persoalan ekonomi. Bagaimana orang memandang alam? Bagaimana para ekonom memandang alam? Jadi alam itu adalah sebuah mekanik alam itu sebuah mekanik yang bekerja menghasilkan produksi. Produksi ini itu kemudian menjadi pemenuhan kebutuhan manusia. Artinya alam adalah sarana produksi manusia
untuk kemudian dikelola oleh manusia. Sehingga apa? Sesuatu yang ada di alam itu dikomodifikasi. Jadi pikirannya ekonomi itu bagaimana alam ini diganti dengan uang. Ya, kira-kira gitu. Kemudian bagaimana misalnya pandangan-pandangan para politikus, ya, kaitan dengan persoalan distribusi keadilan, kaitan dengan distribusi ekonomi dan sebagainya. Itu berasal dari sini, yang basis epistemologi. Nah, di sini kita bisa konstruksi ya di pandangan dunia. Kalau sudah sampai di sini, maka kita sudah menilai. Ya, di sini terdapat sebuah keyakinan. Ya, di sini terdapat sebuah keyakinan, terdapat sebuah nilai benar dan salah, bukan baik dan buruk, ya, larangan dan perintah. Itu ada di ideologi. Ya. Larangan dan perintah itu kemudian dilaksanakan dengan baik, itu tergantung dari pandangan dunia. Karena pandangan dunia yang menentukan nilai benar dan salah. Ya, pandangan dunia menentukan nilai benar dan salah. Ya. Perolehan produk pengetahuan itu berasal dari sini. Ya, perolehan produk pengetahuan berasal dari sini. Disimpulkan di pandangan dunia. Ya, dan diakhiri dengan ideologi. Ideologi ini menentukan baik atau tidak. Ya, saya sholat ini, pandangan dunia saya tentang agama Islam. Agama Islam itu diajarkan untuk sholat, ya, untuk sholat. Kalau tidak sholat berarti dosa, itu pandangan dunia saya. Nah, kalau di ideologi, ya, di pandangan dunia mengatakan bahwa ketika tidak sholat berdosa misalnya, maka ideologi saya memerintahkan harus sholat. Ya, kita bicara tentang keharusan di sini. Kita bicara tentang sebagaimana mestinya. Ya, kalau di atas kita bicara tentang sebagaimana adanya, artinya mencari sebuah kebenaran sesuai dengan apa yang ada. Sementara ideologi itu kita bicara tentang nilai-nilai praktis yang sebagaimana mestinya harus kita lakukan. Bagaimana seharusnya harus kita lakukan? Kalau kita ke kampus ya harusnya seperti apa sih? Kalau kita belajar ya harusnya seperti apa? Kalau kita beragama harusnya seperti apa? Itu bicara tentang ideologi, bicara tentang tindakan. Kalau saya makan harusnya seperti apa? Harus dengan standar kesehatan atau bagaimana? Atau kalau saya pergi keluar dengan keadaan COVID harusnya seperti apa? Pakai masker dan sebagainya. Itu bicara tentang ideologi. Ya. Tapi ideologi tidak terlepas daripada pandangan kesimpulan kita terhadap COVID, kesimpulan kita terhadap kesehatan, kesimpulan kita terhadap agama, kesimpulan kita terhadap kehidupan. Ya, jadi di sini ya, berkumpul di sini. Makanya di sini disebutkan di situ di daras epistemologi bahwa epistemologi itu dia adalah tahap kedua. Ya. Adalah pengetahuan tahap kedua. Epistemologi itu dia pengetahuan tahap kedua. Sementara sains itu dia pengetahuan tahap digabung ya, tahap pertama dan tahap kedua. Sains. Tahap pertama dan tahap kedua berdasarkan penelitian dan analisis kan. Kalau sains, kalau pandangan epistemologi ya itu berdasarkan konsep tasawur. Ya, tasawur konsep gambaran sesuatu. Dia ini terlepas dari realitas. Ya, pembahasan dia terlepas dari realitas. Karena kalau sudah masuk di realitas, itu dia bicara tentang ontologi. Ya, bicara tentang eksistensi sesuatu yang ada. Kalau bicara tentang pengetahuan atau epistemologi, itu bicara tentang konsep atau realitas internal, bukan realitas eksternal. Ya, namun realitas internal ini itu menentukan realitas eksternal. Ya, dari realitas internal itu bagaimana kemudian kita konstruksi dengan baik agar supaya bisa menentukan apakah realitas eksternal itu betul atau tidak. Ya, apakah Habib Rizik itu mau melakukan peperangan
ya, menyulut peperangan atau bagaimana. Realitasnya kan kita tidak tahu, ya kan, realitasnya tidak tahu. Maka kehadiran akal atau kehadiran pandangan dunia itu untuk menganalisis atau menyimpulkan sebagaimana adanya, ya, menyimpulkan sebagaimana adanya. Betulkah Habib Rizik menyulut api peperangan, kan begitu itu. Harus ada pertanyaan filsafat kan. Betulkah Habib Rizik seperti itu? Kalau betul, kenapa? Kan begitu. Kalau misalnya tidak betul, ya siapa yang menyebarkan berita ini? Kan begitu. Itu kan pertanyaan-pertanyaan filsafat yang harus kita gunakan juga dalam epistemologi untuk mencari sebuah kebenaran. Itu di ruang lingkup pengetahuan, ruang lingkup konsep alam pikiran, ya, realitas internal yang bekerja. Oke, sampai di sini. Paham kan? Iya. Nggak ada yang tanya kan? Apa lagi ditanya? Hah? Jadi kita nih untuk epistemologi. Belum ada masalah. Untuk epistemologi panjang ini. 6-7 kali pertemuan. Kita kejar kerangka saja dulu. Kita kejar kerangkanya, struktur materi, struktur apa sih ini all kerangkanya. Jadi saya gambar ulang. Sebelum bicara mengenai epistemologi, bicara tentang pandangan dunia. Pandangan dunia ini bicara mengenai sesuatu yang teoritis, sebagaimana adanya. Kemudian ideologi, menghadirkan ideologi praktis, sebagaimana mestinya atau seharusnya. Kalau saya sudah tahu ini, ya harusnya seperti apa? Kalau saya sudah tahu ini, ya harusnya seperti apa? Kalau saya beragama, ya konsekuensinya apa gitu? Kalau saya kuliah, harusnya seperti apa? Kalau saya jadi anak, harusnya saya seperti apa? Gitu. Jadi ideologi ini dia memposisikan kita berdasarkan pengetahuan yang kita miliki. Ya. Untuk dia memposisikan kita di antara dua pilihan, ya, antara baik dan buruk. Baik dan buruk itu berdasarkan apa yang kita nilai di pandangan dunia. Apa yang kita nilai di pandangan dunia tentang realitas. Jadi realitas itu kita harus bedah atau kita harus analisis tentang kebenarannya, ya. Apakah dia betul-betul, ya, sebagaimana adanya spidol atau seperti apa, kan gitu. Betulkah spidol itu adalah spidol, kan gitu. Iya. Betulkah spidol itu spidol? Spidol itu yang mana? Kan gitu. Ya. Jadi apakah itu adalah spidol atau bentuk spidol? Kan beda itu. Kalau dihilangkan bentuknya jadi apa? Yang mana itu spidol, yang bagaimana itu spidol? Itu kan dia menentukan bagaimana definisi spidol kan? Iya. Jadi ini bagaimana definisi spidol? Kalau kita belum tahu bagaimana definisi spidol atau bagaimana batasan-batasan tentang spidol, maka kita tidak bisa menggunakan spidol. Karena kita belum paham apa itu spidol. Yang itu. Jadi penggunaan atau pengfungsian atau penggunaan atau pemakaian atau praktis kita terhadap spidol, nah itu bicara tentang ideologi. Ya. Pandangan dunia itu ditentukan oleh metodologi, basis epistemologi. Ya, basis epistemologi.
Oke, sudah selesai. Sampai di sini. C. Oke, sejauh ini masih boleh lah. Ini pengantar ya, pengantar. Nanti masuk yang rumit-rumit ini. Aku bingung nanti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.